Wow. Setelah menunggu hampir kurang lebih 10 tahun lamanya, dan akhirnya sequel dari film Evil Dead muncul kembali. Gila sih, ini film horor supernatural dengan kerasukan yang paling mengerikan. Buat kalian pecinta film horor dengan tema slasher atau dengan gore-gore, ini sih kalian wajib nonton guys. Kalian yang pernah nonton film Evil Dead 2013 pasti tahu gimana kengerian yang terjadi. Selain film Evil Dead, ada juga seriesnya yaitu Ash vs Evil Dead yang dulu pernah Mimin buat juga videonya. Kalau kalian subscriber lama pasti tahu ceritanya guys. Namun sayang sampai pada saat ini series Ash vs Evil Dead belum ada kabar sama sekali. Nah guys, di sini gue akan menceritakan sequel dari Evil Dead yaitu Evil Dead Rise yang rilis di tahun 2022 namun baru tayang di bioskop di tahun 2023 ini guys. Kita bandingkan, kita compare seruan mana Evil Dead 2013 atau Evil Dead Rise. Yuk, kita langsung saja ke cerita filmnya. Tiga anak remaja sedang liburan di sebuah villa yang berada di tengah-tengah hutan. Seketika, liburan mereka menjadi sangat mengerikan ketika salah satu dari mereka ada yang kerasukan. Dan di sini film pun dimulai. Satu hari sebelumnya, cerita beralih kepada Beth. Beth adalah seorang grupi atau semacam kumpulan para kebo dengan orang-orang tidak jelas. Terlihat Beth sepertinya sedang hamil. Dari tes pack yang dia gunakan menunjukkan Beth memang positif hamil. Di lain sisi, kita juga diperkenalkan kepada keluarga Ellie yang tinggal di sebuah apartemen. Ellie mempunyai 3 anak, yaitu Danny, anak pertama, Bridget, dan Cassie adalah anak paling kecil. Ellie adalah single parent setelah dia bercerai dengan suaminya. Keluarga yang aktif, mereka sibuk dengan rutinitasnya masing-masing. Danny yang kebetulan sedang belajar menjadi seorang DJ. Dalam setiap waktunya, dia selalu mengulik efek musik dari piringan hitam. Sedangkan Cassie adiknya sibuk dengan boneka kesayangannya. Malam itu Ellie dikagetkan kedatangan Beth yang datang dengan tiba-tiba. Ellie adalah kakak kandung Beth. Beth sengaja datang dari luar kota untuk menemui Ellie karena sepertinya Beth ingin bercerita soal kehamilannya itu. Beth juga bertemu dengan anak-anak Ellie. Beth sangat dekat dengan mereka semuanya. Untuk santap makan malam bersama, Ellie menyuruh Danny bersama Bridge dan Cassie untuk membeli sebuah pizza. Kebetulan pada malam itu sedang turun hujan cukup deras. Setelah mereka membeli pizza dan akan kembali ke kamar, di area parkir tiba-tiba terjadi gempa yang cukup menggoyangkan seisi semua apartemen. Bahkan terlihat di lantai terjadi ada sebuah patahan. Ternyata dari patahan yang ada di lantai, Danny menemukan adanya sebuah lubang. Lubang yang cukup besar, kalau dilihat seperti ada jalan untuk menuju ke ruangan lain. Danny yang penasaran lalu mencoba memasuki ke dalam lubang tersebut. Ternyata itu seperti sebuah bunker atau ruangan rahasia. Danny menemukan banyak berkas-berkas dan ada beberapa foto pastor. Di sana Danny juga menemukan ada sebuah piringan hitam. Tanpa pikir panjang, karena merasa itu adalah penemuan berharga, dia pun lalu mengambilnya. Namun tak lama dia mendengar ada suara aneh dari arah belakang. Dia pun terkejut karena ternyata itu adalah patung Yesus yang terjatuh. Danny malah semakin penasaran karena menemukan banyak pernak-pernik simbol keagamaan yang tergantung. Puncaknya adalah ketika Danny menemukan ada sebuah kitab yang terbungkus kain.
Oke guys, kalian pasti sudah tahu kalau itu adalah kitab kematian atau biasa disebut Necronomicon. Inilah biang dari segala kejahatan yang terjadi. Ellie mulai panik ketika anak-anaknya tak kunjung pulang. Mencoba menghubungi mereka namun tidak pernah ada jawaban. Orang-orang yang tinggal di sana pun keluar kamar setelah terjadi gempa. Ellie meminta bantuan kepada salah satu tetangga untuk mencari anak-anaknya. Tapi untunglah tak lama kemudian mereka pun datang. You never take the elevator after a quake. Seperti yang sudah kita duga, Dani membawa kitab kematian itu. Awalnya mereka pikir mungkin itu adalah kitab berharga yang bisa mereka jual. Dan siapa tahu dari hasil penjualannya bisa membantu perekonomian keluarga. Bridge sendiri tidak mau berurusan dengan kitab itu. Dia malah meminta Dani untuk mengembalikannya. Karena walau bagaimanapun Dani sama saja sudah mencuri. Tapi Dani tidak terlalu mempedulikan perkataan Bridge. Dia malah memaksa untuk membuka kitabnya. Tidak mudah untuk membuka kitab tersebut dengan begitu saja. Namun secara tak sengaja Dani terluka terkena sodetan dari gerigi yang mengunci. Dan tetesan darahnya mengenai kitab itu. Otomatis kitab itu terbuka setelah terkena tetesan darah manusia. Mereka pun tak menyangka bisa membuka kitabnya. Dari gambar yang ada di dalam kitab hanya menunjukkan gambar-gambar kengerian, di mana orang-orang disiksa seperti sedang berada di dalam neraka. Terlalu mengerikan, bahkan Bridge meminta kepada Dani untuk mengembalikan bukunya. Tapi tak mungkin jika Dani harus mengembalikan malam ini juga, karena pasti tidak akan diizinkan oleh ibunya jika dia keluar apartemen. Dani berjanji besok pagi dia akan mengembalikan buku itu. Tak ingin membuang kesempatan, Dani malah membuka piringan hitam kembali yang tadi dia temukan di sana. Ternyata itu adalah suara rekaman dari yang mengaku dirinya adalah Pastor Markus. Dia juga adalah penjaga perpustakaan di Katedral Santo Patrick. Dari rekaman itu Pastor Markus sedang membahas soal kitab kematian yang ditemukan oleh seorang misionaris dari luar negeri. Dijelaskan juga kalau di dalam kitab itu berisikan sebuah mantra-mantra kuno dan jika dibacakan akan terkoneksi dengan kekuatan supranatural. Di sini Pastor Markus akan membacakan mantra-mantra tersebut dengan suara keras. Lalu terdengar Dani mulai panik ketika dia mencoba mematikannya. Namun piringan hitam itu terus berputar dan melanjutkan membaca mantra-mantranya. Dia tak sadar sudah memanggil iblis jahat untuk datang. Bahkan kini kitab itu sudah mulai membuka lembaran-lembarannya. Secara bersamaan, Ellie yang sedang turun ke lantai bawah. Sekarang iblis itu kini merasuki ke dalam tubuh Ellie. Hentakan dari si iblis membuat lift menjadi rusak. Lalu cerita mengerikan yang ada di dalam kitab kematian pun dimulai. Setiap orang yang kerasukan akan mengikuti seperti gambar yang ada di dalam kitab itu. Kerasukan yang terjadi di lift membuat semua apartemen kini mati lampu. Tak lama kemudian, Ellie kembali ke kamar. Namun dia yang sudah bertingkah aneh. Mereka belum sadar kalau itu bukanlah Ellie lagi. Mereka hanya melihat ketika Ellie memasak telur tanpa beraturan. Dan terdengar tertawa Ellie yang begitu merdu. Kegilaan mulai terjadi. Ellie sempat jatuh pingsan setelah dia memutahkan cairan yang begitu banyak. Maksud hati Beth bersama Dani akan membawa Ellie ke rumah sakit. Namun lift dan juga tangganya sudah hancur, tak bisa mereka bisa lewati lagi.
Setelah itu sayangnya tak lama ternyata nyawa Ellie sudah tak tertolong lagi. Ellie meninggal dengan kedua matanya terus saja melotot tanpa bisa ditutup. Para tetangganya pun yang melihatnya merasa terheran dengan kematian Ellie. Sempat membuat Beth merasa bersedih atas kematian Ellie. Namun sesuatu yang aneh terjadi kembali. Terdengar ada suara Ellie meminta tolong di dalam voicemail. Suaranya terdengar aneh karena Ellie mengaku sedang berada di neraka. Lalu tiba-tiba saja handphone itu pecah dengan sendirinya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi ketika Ellie kembali terbangun dari kematian. Beth dan Danny masih menyangka kalau Ellie benar-benar hidup kembali. Terasa seluruh badan Ellie yang begitu sangat panas. Mereka membawanya ke kamar mandi untuk merendam tubuh Ellie. Bukannya membaik, namun justru si iblis menampakkan jati dirinya. Teriakannya mampu membuat seisi apartemen bergetar. Seperti sedang kesetanan berteriak, lalu tiba-tiba berhenti terus terjatuh. Tak lama muncul kembali dengan senyumannya yang aneh. Disinilah awal mula pesta darah itu dimulai, guys. Ellie yang menyerang Beth, tapi Beth masih bisa bertahan walaupun dia harus mengorbankan salah satu tangannya untuk menahan tikaman kaca dari Ellie. Setelah melukai Beth, kini giliran Bridge yang menjadi sasaran Ellie. Untung saja Danny menghadangnya. Bridge masih bisa terselamatkan. Dia hanya terluka di bagian pipinya saja. Tak lama setelah kegaduhan yang terjadi, para tetangganya pun datang. Namun kedatangan mereka bukan di waktu yang tepat. Justru mereka malah menjadi bulan-bulanan dari si iblis. Beth lalu segera menutup dan mengunci pintu kamar dan membiarkan mereka yang terluka bersama si iblis. Beth hanya bisa menyaksikan kengerian terjadi melalui lubang yang ada di pintu. Seperti diberi umpan, tak ada yang selamat satu orang pun di luar sana. Kini mereka berempat terjebak di sana, tidak ada yang bisa membantu mereka. Bridge yang sempat melihat lembaran dari kitab kematian, dia baru sadar apa yang terjadi kepada ibunya ada kesamaan pola dengan yang ada di gambar kitab kematian. Danny akhirnya berterus terang dan memberitahukan kepada Beth soal dia yang menemukan sebuah kitab kuno. What is this, Danny? Sementara Bridge yang mulai merasakan sakit bekas luka di pipinya. Tapi di sini sikap Bridge menjadi berubah. Dia menjadi dingin lalu pergi begitu saja. Cassie yang curiga mencoba mengikuti kemana Bridge pergi. Danny menceritakan awal mula semua ini bisa terjadi. Dimulai dari piringan hitam yang terdengar membacakan sebuah mantra kuno. Diiringi kitab itu yang membuka sendiri halaman per halamannya. Lalu tiba-tiba kitab itu membuka lembaran baru lagi. Diikuti Bridge pun yang kini seperti orang yang akan kerasukan. Tak lama kemudian, Beth yang melihat Bridge sendirian di dapur mulai curiga. Dan benar saja, dia sudah bukan Bridge lagi. Bridge seperti sedang debus memakan kaca-kaca mentah. Bahkan dia sangat menikmati setiap pecahan kaca yang masuk ke dalam tenggorokannya itu. Dan kini giliran Beth yang menjadi bulan-bulanan si iblis. Beth mencoba melawan, namun pada akhirnya senjata andalan wanita adalah panci. Dengan hantaman panci itu si iblis pun terjatuh. Tapi jangan senang dulu, tidak semudah itu untuk mengalahkannya. Danny kini yang malah menjadi sasaran si iblis. Hal yang tadi duga justru Cassie yang malah mampu menghentikan si iblis ketika tombaknya menusuk telak ke kepala si iblis. Berbekal dari pengalaman, mereka memilih mengikat mayat Bridge, takut jasadnya yang akan bangkit kembali. Beth mencoba mencari cara untuk menghentikan mantra kuno yang sudah terucap itu dan memutar kembali piringan hitamnya. Sementara di lain sisi, si iblis yang masih berada di luar, dia seperti diberi jalan oleh seekor kucing ketika melihat ada kucing berada di lubang ventilasi. Apa yang mereka khawatirkan pun terjadi. Jasad Bridge yang terbungkus bangkit kembali. Sampai pada saat itu, Danny masih bisa menghadangnya.
Beth yang menggunakan earphone tak sadar dengan kegaduhan yang terjadi. Danny yang masih berjibaku melawan si iblis sendirian. Walaupun dia yang sudah terluka parah, Danny bisa melawan dengan membakar si iblis. Beth baru tersadar kembali setelah melihat bayangan si iblis dari pantulan kaca. Danny yang terluka parah tak bisa bertahan lama. Dia pun yang akhirnya meninggal dunia. Pergulatan antara Beth dengan si iblis dimulai kembali. Sudah berbagai cara dilakukan untuk mengalahkan si iblis. Beth tahu kalau dia pasti akan bangkit kembali. Tak ingin membuang kesempatan, Beth keluar dari kamar dan mencari jalan untuk bisa keluar dari sana. Beth melihat ada senjata shotgun, bermaksud ingin membuka pintu dengan senjata itu. Namun tiba-tiba si iblis muncul kembali. Dengan spontan, Beth mengarahkan shotgun itu dan menembak si iblis. Dan sekarang bukan hanya dia seorang, bahkan mayat yang tadi berserakan kini bangkit kembali. Beth bersama Casey berhasil turun melalui lift. Di saat bersamaan, halaman dari kitab kematian membuka ke halaman berikutnya, yaitu kepada iblis dengan mempunyai banyak tangan. Si iblis menyatukan tubuh mereka menjadi satu bagian ke dalam tubuh Ellie dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Si iblis layaknya berubah menjadi sesosok monster. Sementara Beth bersama Casey harus bertahan dari luapan darah yang mulai memenuhi lift. Setelah mereka berhasil keluar, Beth lalu segera menyalakan mobil. Namun si iblis masih terus saja memburu mereka. Melihat situasi kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk kabur dengan mobil, Beth membawa Casey untuk masuki ke sebuah garasi mobil. Sayangnya Casey tak berhasil lolos. Dia yang ditarik kembali oleh si iblis. Sepertinya kabur dari si iblis bukanlah solusi. Dengan memberanikan diri, Beth akhirnya mencoba untuk melawan si iblis. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Tapi walau bagaimanapun, Beth sudah tak mampu lagi untuk bertahan. Dia terus meronta-ronta saat tubuhnya yang akan dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Untung saja Casey cukup pintar mematikan mesin itu saat tubuh Beth hampir saja tergiling. Seperti sudah menjadi ciri khas dalam film Evil Dead, di mana di sana akan ada senjata legenda yaitu gergaji mesin. Kolaborasi antara Beth dengan Casey. Beth mendorong si iblis dengan gergaji mesin untuk dia diarahkan ke mesin giling. Sementara Casey lalu menyalakan mesin tersebut. Dan akhirnya panen daging pun dimulai. Beth dan Casey akhirnya selamat dari tragedi yang menjijikan dan mengerikan itu. Memberikan sebuah harapan baru ketika Beth membawa gergaji mesinnya. Dan di akhir cerita, penghuni apartemen lainnya yang baru keluar dari dalam kamar. Dia baru tersadar kalau di tempat parkir terdapati sudah bersimbah darah dan daging manusia. Terdengar ada suara-suara gaduh. Dan tiba-tiba film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Menurut Mimin sih masih ngerian film Evil Dead 2013 ya guys. Dimana atmosfer horornya lebih berasa kental dan lebih mengerikan. Tapi bukan berarti film ini kurang bagus guys. Cuma mungkin hanya lebih baik Evil Dead 2013 saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Jaga selalu kesehatan dan jangan lupa sholat, selalu tersenyum. Salam dari admin dan bye-bye.